Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Wafa. Nah, di sini pada kali ini saya mempunyai tugas akhir, yaitu UAS, ujian akhir semester mata kuliah filsafat umum. Dalam tugas tersebut ada beberapa judul, yaitu yang pertama aliran filsafat modern, idealisme dan realisme, dan yang kedua yaitu pemikiran-pemikiran para tokoh filsuf yang bernama Adam Smith dan Karl Marx. Langsung saja pada judul yang pertama, yaitu aliran filsafat idealisme. Nah, aliran filsafat modern idealisme di sini merupakan pandangan fisik yang lebih menekankan itu pentingnya ide dan pemikiran sebagai substansi utama dan realitas. Jadi lebih mengutamakan pemikirannya. Pemikiran ini menekankan bahwa realitas itu yang sejati dapat dipahami melalui akal pikiran dan konsep-konsep abstrak. Nah, yang kedua yaitu aliran filsafat modern realisme. Nah, aliran filsafat modern realisme di sini adalah pendekatan yang menekankan keberadaan objektif dan independen dari dunia luar. Nah, para ahli realisme di sini berpendapat bahwa objek realitas memiliki keberadaan yang nyata dan dapat dipelajari melalui pengalaman empiris dan metode-metode ilmiah. Para tokoh-tokoh yang penting dalam aliran filsafat ini yaitu ada John Locke, ada René Descartes, Berkeley, dan lain sebagainya. Aliran filsafat modern realisme di sini muncul pada abad ke-17 dan abad ke-18. Aliran filsafat realisme di sini juga lebih menekankan pada pentingnya pengamatan empiris dan juga metode-metode ilmiah dalam memperoleh pengetahuan. Dalam memperoleh pengetahuan itu lebih mengedepankan metode ilmiah dan juga pengamatan empiris. Itu aliran filsafat modern realisme. Filsafat modern realisme di sini juga mendapatkan beberapa kritik dari seorang kritikus bahwa aliran filsafat realisme di sini lebih cenderung yaitu mengabaikan aspek objektif dari pengalaman manusia. Meskipun demikian, aliran filsafat ini tetap relevan dan menjadi subjek kajian yang penting dalam pengalaman. Masuk kepada judul yang kedua, yaitu pemikiran tokoh filsuf Adam Smith dan Karl Marx. Akhir pada tahun 1723 di Kirkcaldy, Fife, Skotlandia. Ia adalah seorang filsuf sosial dan ekonom politik sosial Skotlandia. Smith dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah pemikiran ekonomi. Ia belajar filsafat moral di Universitas Glasgow dan Universitas Oxford. Pada tahun 1751, Adam Smith itu menjadi profesor di Universitas Glasgow. Dan kemudian dia menerbitkan karya-karyanya yang paling terkenal yaitu An Inquiry into the Nature
and Causes of the Wealth of Nation. Itu karya-karyanya yang paling terkenal. Ada juga karyanya yang bernama yaitu Theory of Moral Sentiment. Adam Smith di sini meninggal pada tahun 1790. Ia meninggalkan warisan-warisan pemikiran-pemikiran ekonomi yang terus dipelajari di berbagai negara hingga saat ini. Pemikiran-pemikiran Adam Smith di sini ada beberapa pemikiran. Yang pertama yaitu keunggulan komparatif, dan yang kedua yaitu divisi kerja, dan yang ketiga yaitu pasar bebas, dan yang terakhir yaitu konsep tangan tak terlihat. Keunggulan komparatif, Smith itu menyatakan bahwa setiap negara atau individu sebaiknya itu fokus pada produksi barang atau jasa yang mereka lebih unggulkan dalam memproduksinya dibandingkan dengan yang lainnya. Itu adalah keunggulan komparatif. Dan yang kedua yaitu divisi kerja. Divisi kerja di sini Smith itu memahami pentingnya divisi kerja ini dalam meningkatkan produktivitas. Ia berpendapat bahwa dengan berbagai pekerjaan menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan lebih spesifik. Pekerja itu dapat menjadi lebih terampil dan efisien dalam melakukan pekerjaan mereka. Hal ini akan menghasilkan peningkatan produksi dan kemakmuran. Yang ketiga yaitu pasar bebas. Smith adalah pendukung dari pasar bebas tersebut. Ia percaya bahwa dengan membiarkan pasar beroperasi tanpa campur tangan dari pemerintah, mekanisme dalam pasar itu akan mengatur harga, alokasi sumber daya, dan distribusi barang secara efisien. Pasar bebas di sini juga dianggap sebagai bentuk organisasi ekonomi yang paling efektif dalam mencapai kemakmuran dan kesejahteraan sosial. Yang keempat yaitu konsep tangan tak terlihat. Konsep ini merupakan salah satu konsep yang terkenal dari Smith, yaitu tangan tak terlihat. Ia berpendapat bahwa individu-individu itu bertindak demi keuntungan pribadi mereka dalam pasar bebas. Mereka itu secara tidak langsung juga ikut berkontribusi dalam kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Pemikiran-pemikiran Adam Smith ini memainkan peran penting dalam perkembangan ilmu ekonomi dan menjadi dasar dari pendekatan liberal dalam ekonomi. Kontribusinya yang terkenal adalah buku yang berjudul The Wealth of Nation, di mana ia menyajikan konsep-konsep ekonomi yang masih relevan hingga saat ini. Selanjutnya yaitu geografi dan pemikiran-pemikiran Karl Marx. Karl Marx juga termasuk tokoh-tokoh filsuf. Karl Marx ini lahir pada tanggal 5 Mei 1818 di Jerman. Karl Marx adalah seorang ekonom politik dan jurnalis dan aktivis perusahaan. Ia mengawali pendidikannya dengan belajar hukum sebelum mengejar niatnya, yaitu filsafat dan sastra. Marx juga menulis karya-karyanya yang berpengaruh seperti Manifesto Komunis dan Des Kapitalis. Karya yang paling berpengaruh yang paling terkenal yaitu karya yang berjudul yaitu Des Kapitalis. Sehingga
diterbitkan dalam 3 novel. Akhirnya Karl Marx itu meninggal dunia yaitu pada tahun 1883. Namun ide-idenya dapat berpengaruh yang signifikan setelah kematiannya. Karl Marx ini adalah seorang filsuf, ekonom, dan teoriwan yang hidup pada abad ke-19. Sedangkan Adam Smith itu hidup pada abad ke-18, beda 1 tahun. Pemikirannya dari seorang Karl Marx ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam sejarah dunia. Berikut ini adalah beberapa pemikiran Karl Marx yang paling utama. Yang pertama yaitu materialisme historis, dan yang kedua itu alienable labor, dan yang ketiga yaitu pertentangan kelas, dan yang ketiga yaitu kapitalis dan eksploitasi, dan yang kelima yaitu komunisme. Materialisme historis, Marx memandang sejarah sebagai pertempuran antara kelas-kelas sosial yang berbeda, yang mana ia berpendapat bahwa struktur ekonomi itu berdasarkan pada mode produksi, yaitu yang menentukan struktur sosial dan politik suatu masyarakat. Pemikiran Karl Marx yang kedua yaitu alienable labor. Marx itu mengkritisi sistem kapitalisme yang menghasilkan aliansi pekerja, yang mana menurut Karl Marx itu pekerjaan menjual tenaga kerja mereka dan kehilangan kontrol atas produk kerja mereka, yang membuat mereka itu merasa tersaing dan tidak puas. Itu alienable labor. Pemikiran Karl Marx yang ketiga yaitu pertentangan kelas. Marx di sini mendefinisikan itu adanya pertentangan antara pemilik modal dan pekerja. Ia percaya bahwa pertentangan ini akan menyebabkan revolusi sosial, di mana kelas-kelas pekerja akan mengambil alih produk-produk dan menghapus sistem kapitalisme. Pemikiran Karl Marx yang keempat yaitu kapitalisme dan eksploitasi, yang mana Marx di sini mengkritik kapitalisme karena memungkinkan eksploitasi kelas pekerja oleh pemilik modal. Menurutnya, pemilik modal itu mengambil keuntungan dari surplus nilai yang dihasilkan oleh seorang pekerja. Pemikiran Karl Marx yang kelima yaitu komunisme. Karl Marx ini menyuarakan visi masyarakat yang adil dan setara, di mana kepemilikan alat produk bersifat kolektif dan hasil produk dibagi secara rata. Nah, ia memandang bahwa komunisme ini sebagai solusi atas ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakat. Meskipun pemikiran Karl Marx itu telah mempengaruhi banyak gerakan politik dan sosial, implementasi teorinya dalam praktek seringkali menghadapi tantangan dan kontroversi. Nah, itu barusan mengenai tugas-tugas akhir saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat membawa titik cerah bagi kalian semua, bagi yang mendengar atau yang melihat. Apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.